Kali ini kita akan belajar secara detail mengenai jangka sorong, bagaimana kita akan menggunakannya, cara penggunaannya, bagaimana cara membacanya, seperti itu. Jangka sorong sendiri adalah alat ukur yang memiliki ketelitian mencapai 1/100 mm. Terdiri di situ ada rahang tetap yang saya pegang, dan itu bagian tetap dan bagian bergerak. Berarti bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri menyesuaikan objek yang akan diukur. Ukuran pembacaan hasil ukur dari jangka sorong itu sangat bergantung pada keahlian masing-masing pengguna dan ketelitian dari alat tersebut. Nah, sekarang juga banyak sekali jangka sorong digital yang sudah dipergunakan di industri-industri seperti itu. Kelebihannya yaitu jika kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong digital, nanti langsung otomatis akan keluar ukuran yang kita inginkan ya. Berarti kita tidak perlu membaca, tapi kekurangannya seperti itu jika nanti baterainya habis, mungkin ukurannya dia tidak akan akurat. Pada umumnya jangka sorong yang sering kita gunakan kan di bawah ukurannya di bawah 30 cm. Nah, ketelitian jangka sorong di bawah 30 cm biasanya adalah 0,05 mm dan ada juga yang 0,02 mm. Sedangkan yang lebih dari 30 cm yaitu ketelitiannya 0,01 mm. Sekarang kita lihat itu ada dua jenis ya, dengan ketelitian di situ 0,02 mm dan 0,05 mm. Jangka sorong yaitu satuannya adalah milimeter, bukan sentimeter ya, diingat itu. Satuan yang kita gunakan untuk pengukuran menggunakan jangka sorong, satuannya adalah milimeter. Nah, sekarang di sini saya sudah pegang botol parfum yang nantinya akan kita ukur. Nah, ukur diameternya di situ. Nah, saya buka tutupnya, saya akan mengukur tutupnya dan saya akan juga mengukur tempat parfumnya. Sekarang kita masuk ke kegunaan jangka sorong. Jangka sorong memiliki fungsi yaitu yang pertama mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Yang kedua mengukur sisi dalam dari suatu benda yang biasanya berupa lubang ya. Yang ketiga yaitu mengukur kedalaman atau celah. Tentunya saat menggunakan jangka sorong ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan jangka sorong. Penggunaan jangka sorong itu tidak asal-asalan, harus tepat bagaimana posisinya. Yang pertama ada mengukur benda dari sisi luar dengan cara diapit. Posisinya kamu perhatikan seperti itu. Nanti lalu kita praktikkan bersama. Nah, di situ ada tutup botol yang nanti akan saya ukur diameter luarnya dengan cara diapit. Nah, di situ sudah saya apit, tetapi di situ posisinya gantung. Itu tidak disarankan ya. Kalau seperti itu nanti ukurannya kurang maksimal, kurang detail berapa. Kita harus memperbesar lalu kita benar-benar apit sisi kanan dan kiri botol tersebut. Dengan cara diapit di tengah seperti itu. Lalu kalau sudah kamu kunci penguncinya dan kamu bisa membaca hasilnya. Untuk bagian tutup botol juga sama ya, diapit jangan sampai ada celah supaya ukuran yang diberikan akurat. Untuk yang kedua yaitu mengukur sisi dalam atau diameter dalam, bagaimana posisi jangka sorong yang seharusnya digunakan saat mengukur posisi ukuran diameter dalam. Nah, untuk mengukur diameter dalam kita menggunakan rahang atas ya. Di situ. Setelah itu kamu amati itu, saya memasangkan di situ tidak tegak lurus, botolnya juga enggak lurus. Nah, di situ salah, cara pengukuran seperti itu salah. Nah, yang betul adalah harus pas, tegak lurus ya, pas. Gitu. Nanti ukuran yang dihasilkan sesuai. Nah, yang ketiga yaitu saat kita mengukur kedalaman. Biasanya pada celah atau lubang, caranya yaitu dengan cara menancapkan atau menusukkan ekor atau batangnya ya. Jadi ekornya nanti ditancapkan di benda yang akan kita ukur kedalamannya. Nah, simulasinya dapat kamu lihat. Di situ harus menempel dengan permukaan benda. Nah ya, dan ekornya harus lurus. Ujung ekor juga harus menempel pada permukaan benda, harus tegak lurus. Nah, setelah itu baru kalau seperti itu kamu bisa mengukur dan membaca hasilnya. Tugas hari ini yaitu nanti kalian menggambar alat ukur jangka sorong dan diberikan keterangan pada setiap bagiannya di buku gambar A4. Nanti gambarnya menggunakan penggaris supaya rapi, gambarnya tidak asal-asalan saja.
Posisi kertasnya nanti kalian menggunakan kertas landscape atau nanti kertasnya tertidur ya. Terus setelah itu sebelum menggambar buatlah garis tepi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nanti kalian ambil dari sisi kiri jaraknya 15 mm, satuannya milimeter ya, 15 mm, dan dari sisi atas bawah kanan jaraknya 5 mm. Nanti kalian bisa perhatikan contoh yang saya berikan. Untuk hasil tugasnya nanti paling tidak seperti ini ya. Setelah kamu punya buku gambar diberi garis tepi, caranya seperti itu. Sebelah kiri 15 mm, diambil jarak dari sisi tepi kertas 15 mm, digaris atas bawah samping kanan 5 mm. Terus setelah itu kan membentuk kotaan itu. Nah, baru kamu tulis paling atas nanti untuk judul alat ukur yaitu jangka sorong. Untuk yang tengah itu nanti buat area gambar kalian bisa mencari di Google gambar yang paling mudah dan diberi keterangan, diberi nomor, terus keterangannya 1 bagian apa, 2 bagian apa. Setelah itu selesai semua, jangan lupa diberi identitas. Identitasnya letaknya di kanan bawah, pojok itu ya, pojok kanan bawah. Setelah itu dikumpulkan di link yang sudah saya share. Cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Minggu depan kita lanjutkan cara membaca jangka sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.